Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu lagi di dalam mata kuliah ekonomi pembangunan. Nah, saat ini kita akan coba untuk membahas tentang pertumbuhan ekonomi dan faktor-faktor yang memengaruhinya, ya. Nah, jadi pertama kita akan bahas tentang hakikat pertumbuhan ekonomi, kemudian pertumbuhan ekonomi dan faktor-faktor yang bisa memengaruhinya. Kemudian kita bahas juga tentang bagaimana proses pertumbuhan di beberapa negara di awal-awal modern, ya. Nah, kita akan mulai dulu dari sebuah definisi atau pemahaman dari pertumbuhan ekonomi, ya. Jadi ini pertumbuhan ekonomi itu merupakan sebuah hal yang paling urgent di dalam pembangunan, karena ini merupakan target yang utama bagi setiap negara di dalam melakukan pembangunan. Jadi pertumbuhan ekonomi sebagai prasyarat mutlak, ya, di dalam pembangunan. Nah, jadi bagaimana sebuah perekonomian dikatakan maju jikalau adanya sebuah pertumbuhan ekonomi, ya. Ini merupakan hal yang paling utama lah, ya. Jadi peningkatan GDP dari waktu ke waktu gitu, ya. Nah, ini merupakan sebuah hal yang sangat diidamkan oleh setiap negara, termasuk negara sedang berkembang tentunya. Nah, yang saya hormati para pemirsa, kita akan mulai juga tentang apa kira-kira yang bisa menjadi faktor pendorong atau yang dapat memengaruhi, ya, sebuah pertumbuhan ekonomi. Yang pertama adalah akumulasi modal atau kapital, ya. Yang kedua adalah pertumbuhan penduduk, ya, atau jumlah populasi katakannya. Yang ketiga apa? Kemajuan teknologi, ya. Ada 3 faktor, ya, yang sangat memengaruhi pertumbuhan perekonomian sebuah negara tadi, ya. Nah, sekarang kita akan lihat dulu bagaimana proses yang terjadi dalam pertumbuhan ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonomi itu sebagai sebuah konsep kemungkinan produksi yang semakin berkembang, yang semakin bertambah dari waktu ke waktu, ya. Nah, katakan begini, kalau katakan ada 3 faktor yang bisa memengaruhi pertumbuhan ekonomi, misalkan adanya sebuah pertumbuhan populasi, ya, kemudian adanya sebuah kemajuan teknologi, nah, kemudian juga adanya sebuah faktor-faktor yang bisa mendorong, itu kita akan kumulasikan, ya, sehingga akan mendorong pertumbuhan output yang semakin besar, ya. Katakanlah begini, ya, bagaimana sebuah perekonomian awalnya menghasilkan ada dua hal produksi yang akan dihasilkan, mobil dan komputer, ya. Nah, ketika ada sebuah peningkatan jumlah populasi, akumulasi modal, dan sentuhan teknologi, itu bisa membuat pergeseran kurva KKP itu keluar. Yang tadinya misalkan sebuah negara menghasilkan 500 output komputer dan 1000 mobil misalkan. Nah, dengan adanya sebuah kemajuan teknologi, ya, itu bisa menggeser kurva itu semakin besar, ya. Jadi bisa saja jarang 1000 komputer dan 2000 mobil. Nah, maka ini jelas sebagai sebuah fakta adanya sebuah pertumbuhan ekonomi atau adanya penambahan GDP, gross domestic product. Nah, jadi kita akan selalu mengidamkan, ya, bagaimana perekonomian itu terus-menerus tumbuh dari waktu ke waktu tentunya. Nah, jadi sekali lagi ada 3 faktor pendorong yang bisa memacu pertumbuhan ekonomi, ya. Pertama, akumulasi modal, ya, dari saving, kemudian dari investasi, dan ada penambahan capital stock, ya. Kemudian yang kedua, pertumbuhan populasi. Populasi yang semakin banyak dengan asumsi, ya, dengan asumsi adanya sebuah keterampilan, kemudian ilmu pengetahuan yang ada pada sumber daya manusia, itu bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, penambahan kapital atau penambahan jumlah output, ya. Itu sangat penting sekali. Jadi kekuatan SDM yang kedua ini, faktor kedua ini sangat rentan sekali untuk bisa memengaruhi, ya, sangat sekali penting untuk bisa memengaruhi sebuah peningkatan output, ya. Yang ketiga, nah, di zaman sekarang era modern katakanlah, itu sangat penting faktor teknologi, kemajuan teknologi. Jadi adopsi teknologi pada setiap negara sedang berkembang itu mutlak, ya. Kita tak dapat mengabaikan lagi bagaimana pentingnya sebuah adopsi kemajuan teknologi di dalam era modern, ya.
Industri tanpa sentuhan teknologi itu akan tidak akan bisa menghasilkan sebuah output yang dapat diterima oleh pasar. Ya. Sekarang konsumen juga masyarakat sudah semakin jeli bagaimana bisa memanjakan dirinya dengan sebuah sentuhan teknologi, gitu ya. Baik, kemudian kita akan mencoba untuk mendiskusikan bagaimana memahami katakanlah klasifikasi ya pemanfaatan teknologi ini ya. Pertama, teknologi ini dapat bersifat netral ya, di mana peningkatan ya kapasitas produksi ya dengan menggunakan kombinasi sumber daya yang ada ya. Kemudian yang tidak berubah ya. Kemudian bicara yang kedua, klasifikasi yang kedua adalah menghemat tenaga kerja. Artinya bagaimana kita memahami bahwa adanya sebuah peningkatan kapasitas produksi ya dengan menghemat faktor tenaga kerja. Ini bagian dari penting bagaimana teknologi punya peran ya, penghematan tenaga kerja, tapi ada peningkatan kapasitas produksi. Ya, ini bagian dari hal yang berguna dari sebuah teknologi. Nah, yang kedua, yang terakhir, yang ketiga, ya bicara mengenai bagaimana klasifikasi pemanfaatan teknologi itu bermanfaat ketika dia mampu menghemat atau mereduksi pemanfaatan faktor modal. Ya, dengan teknologi ini ada peningkatan kapasitas produksi, ya, dengan menghemat faktor modal. Nah, ini bagian dari kemampuan teknologi ya di dalam sebuah perekonomian. Jadi ada tiga tadi ya, secara netral, kemudian secara penghemat tenaga kerja, yang ketiga adalah mampu menghemat faktor modal. Itu bagian yang terpenting dari kemanfaatan teknologi di dalam perekonomian ya. Dan itu tentunya akan nanti meningkatkan sebuah kapasitas produksi ataupun peningkatan pertumbuhan ekonomi. Nah, sekarang bagaimana memahami konsep pertumbuhan ya menurut Kuznets ya. Jadi ada sebuah peningkatan kapasitas dalam jangka panjang di dalam memenuhi seluruh kebutuhan masyarakatnya, baik itu barang maupun jasa, ya, yang terrefleksikan dengan peningkatan output GDP, gitu ya. Dan namun demikian, bicara pertumbuhan juga perlu sebuah dukungan, ya, faktor teknologi itu yang pertama tadi kita ulang, ya. Teknologi punya kemampuan yang sangat urgent di dalam peningkatan kapasitas produksi ataupun pertumbuhan ekonomi. Yang kedua ada sebuah perubahan, peningkatan kelembagaan dan juga aspek sosial politik. Ya, ini pendukung juga di samping peningkatan teknologi yang bisa mensupport pertumbuhan ekonomi, juga adanya sebuah pendewasaan ya, dalam kelembagaan sosial dan politik. Ini juga penting untuk bisa menjaga sustainability pertumbuhan ekonomi. Tanpa itu susah kita bisa merubah lebih baik lagi. Dan kita lihat bahwa negara sedang berkembang justru terjadi sebuah gangguan yang paling penting pada faktor sosial, politik, ya, dan kelembagaan. Jadi kerawanan sosial, politik itu bisa mengganggu kestabilan ya di dalam pertumbuhan ekonomi. Jadi fluktuatif, ya, terjadi guncangan-guncangan politik, sosial, keamanan itu bisa mereduksi pertumbuhan ekonomi ya. Nah, kita sangat memotivasi bagaimana pertumbuhan ekonomi harus terjaga dengan adanya sebuah stabilitas sosial dan politik serta keamanan gitu ya. Nah, terakhir kita ingin membahas bagaimana proses awal yang menjadi ketertinggalan negara sedang berkembang jikalau ingin membandingkan atau mengkomparasi ya pertumbuhan ekonomi dengan negara sudah maju, negara sudah maju, industri maju ya. Ada beberapa faktor ya yang ada 4 atau sampai 8 faktor ya. Nah, kita akan coba bahas ya beberapa faktor yang relevan menjadi awal dari ketertinggalan yang membuat negara sedang berkembang agak susah ya untuk bisa mensejarkan dengan negara-negara maju ya. Yang pertama, faktor kesediaan sumber daya manusia ya dan sumber daya alam yang berbeda. Ya, ini bisa memengaruhi bagaimana pertumbuhan ekonomi yang tidak lebih baik dibandingkan dengan negara sudah maju ya bagi NSB ini. Ya. Nah, kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana faktor pendapatan per kapita dari masyarakat NSB yang memang tidak sebesar ya
dengan negara-negara yang sudah maju. Ini juga bisa memengaruhi kualitas pertumbuhan ekonomi negara sedang berkembang, ya. Kemudian faktor jumlah populasi juga memengaruhi, ya. Kemudian yang keempat faktor iklim ataupun sebuah kondisi keadaan cuaca juga memengaruhi, ya, bagaimana sustainability pertumbuhan, ya. Nah, ada banyak macam, termasuk teknologi yang berikutnya, kemudian kelembagaan, ya, itu bisa memengaruhi sustainability pertumbuhan ekonomi yang tidak bisa sama antara negara sedang berkembang dengan negara yang sudah maju, ya. Nah, oleh karena itu di sebuah relevansinya sebagai konklusi, bagaimana negara sedang berkembang bisa meningkatkan kapasitas produksinya atau bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara lebih baik lagi. Tadi kembali ke awal, ya, bagaimana kemampuan dalam sumber daya manusia, ya, bagaimana bisa bisa meningkatkan adopsi teknologi. Yang ketiga adalah bagaimana bisa menjaga stabilitas sosial politik dan kelembagaan. Ya, ini 3 prasyarat yang nggak bisa kita tidak bisa kita rubah, ya. Bagaimana negara yang sedang berkembang itu bisa bertahan, bisa sejajar di dalam pelaksanaan pertumbuhan ekonominya. Nah, mudah-mudahan dengan demikian kita semua bisa memahami dengan baik. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.